Bismillah Cinta. Bismillah Cinta. Iya. Itu featuring dengan Lesti. penyanyi Lesti. Nah, itu gimana tuh ceritanya sampai number one? Yes, number one gokil. Jadi asal lu tahu semua, kehidupan gue dulu tuh miskin banget. Gue itu bener-bener hancur. Gue tinggal di kosan yang cuma 60.000 satu bulan. Lu mau lamar adik gue, lu beli nasi satu bungkus aja nggak kuat, gimana lu mau beli cincin berlian buat adik gue? Lu tidur bro, kaki lu di luar bro. Iya, lu telat bangun kotor kaki lu, injak orang yang mau berangkat kerja. Hai sayang, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Kiss dulu dong. Langsung aja kita mulai, dapat tamu spesial, udah duduk juga di sini. Siapa lagi kalau bukan, gue manggilnya Bang ya. Waka. Ini langsung happy loh dia. Kayaknya biar hangat, kita minum dulu deh biar hangat. Cheers ya. Sedikit aja. Enak kopinya loh. Cheers. Kopi kok. Robusta ya? Robusta. Robusta nih ya. Langsung aja udah ada Bang Enda nih di sini. Ya, Bang Enda Ungu. Terima kasih udah hadir di Indobrew Space Studio Check. Ini kita kehormatan sih. Kalau gue pertama kali nih ketemu sama Bang Enda. Padahal kita tetangga ya. Iya, padahal kita tetangga. Rumah. Kalau dia sering. Nah, kalau Joanna sama Bang Enda pernah ketemu di mana? Pertama kali waktu itu. Jadi emang bermusik tuh sering manggung bareng juga pernah ya pasti ya. Ada gigs gitu. Sering lah. Sering. Sering. Sebelum pandemi lah ya. Ya kalau gua kan fans dia. Oh iya. Donat Fans Club. Iya, kalau gua fans dia. Jadi di mana dia main selalu ada gue pasti. Iya. Penghibur, peramai. Iya, paling dari jauh-jauh. Dia supply donatnya maksudnya. Oh. Keren. Nah, pengen tahu dulu kesibukan Bang Enda nih. Selain bermusik, sehari-hari ini apa nih? Father figure pastilah ya. Yang pasti kalau kemarin-kemarin memang bukan sebelum pandemi, sebelum vokalisku menjabat sebagai wakil wali kota di Palu, emang nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat yang lain karena Ungu tuh bisa sehari bisa 3 kali manggung zaman itu. Sehari bisa 3 kali manggung, brother. Jadi jam pagi kita manggung di acara gathering kantoran. Terus jam 7 sampai jam 10 kita manggung di acara yang lapangan terbuka, yang sponsornya biasanya rokok dan lain-lain. Terus 12:30 ke pagi kita manggung di klub. Jadi kita tidurnya di pesawat. Iya, nah, seperti gitulah kira-kira ya. Seperti itu. Tapi pas Mas Pasya nyalon, gue jadi jarang manggung kan. Ungu jadi manggung 1 bulan paling 3 kali lah. Tapi nggak break ya, Mas? Enggak break. Cuman waktu itu kita sepakat di saat waktu Mas Pasya terpilih, kita sepakat untuk kita mau manggung tetap. Mas Pasya juga mau manggung, mau nyanggupin bisa manggung, tetapi tidak dipublikasi karena kita ya menghormati ina-inunya. Ya tahu sendiri lah ya gimana ina-inunya. Jadi kita hormati aja ina-inunya itu. Karena ina dan inu ini gawat kalau udah terpublish di media sosial. Jadi kita tetap manggung seperti biasa. Terus paling tapi sebulan 3 kali aja, cuman kita ngambil hari Minggu aja. Semenjak Mas Pasya menjabat, iya. Oh gitu. Terus semenjak pandemi, ya sudah. Jadi bapak banget, ajarin ngaji. Iya, sekolah juga kagak kan di rumah aja. Tapi apapun kegiatan gue pasti berhubungan sama musik. Gue tidak pernah punya kegiatan. Ya ada politik di sedikit-sedikit aja. Tapi selama pandemi juga sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Ya gitulah. Ya kita menjaga aja kan, ikhtiar. Namanya juga sehat itu kan usaha kita. Jadi kita ikhtiar untuk sehat. Itu dia tuh. Itu yang perlu kita pelajari. Dan kita sebenarnya pengen tahu juga ya yang paling baru nih. Yang paling baru dari Ungu dulu deh. Sebenarnya sendirinya banyak ya. Proyeknya sendiri banyak banget kayaknya. Proyek sendiri banyak. Cuma Proyek kita juga belum ya. Iya. Oh boleh juga sama dia nih. Bertiga juga. Iya, boleh. habis ini langsung bikin loh kita. Bener-bener.
benar-benar. Gue pengen tahu dulu nih, ini salah satu yang paling viral, yang paling sukses terakhir adalah single Bismillah terbaru, Cinta. Bismillah Cinta. Iya. Itu featuring dengan Lesti. penyanyi Lesti. Lesti. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai number one? Yes, number one gokil. Jadi kita memang pas-pasnya kan udah selesai itu kemarin Februari kemarin, beliau udah selesai menjabat dan beliau memutuskan untuk tidak menjabat lagi. Beliau memutuskan untuk kembali ke Ungu untuk main band aja katanya. Mungkin pusing beliau jadi pejabat, jadi beliau lebih merasakan sensasi bagaimana menjadi anak band. Akhirnya beliau main band lagi dan kita berencana pengen bikin album. Tetapi intronya kita pengen bikin karena mungkin sekarang ini deket sama puasa ya. Iya. Jadi kita bikin single religi. Nah, sejalan kita bikin single religi itu, kita pikir wah single religi kalau Ungu doang kurang gimana gitu, kurang greget. Kita cari kiri, cari kanan, cari artis kiri kanan. Ternyata dalam rumah sendiri tuh ada artis yang lumayan juga gitu loh ya. Lesti kan satu manajemen sama gue, satu label juga sama gue. Akhirnya kita menawarkan ke Lesti, mau nggak duet sama Ungu, dan alhamdulillah memang Lesti anaknya juga baik banget dan dia mau banget duet sama Ungu, kolaborasi sama Ungu. Dia bilang juga bahwa satu kebanggaan buat dia kolaborasi sama band sekelas Ungu, tua maksudnya. Tua. Isinya legend dong, jangan dibilang tua. Legend ya. Bahasa netizennya legend. Legend. Tapi gue suka, sampai sekarang gue masih suka banget loh lagunya Ungu. Demi Waktu, sama satu lagi ada yang Gue kasih gelap pasti kamu. Nah. Itu dia benar-benar. Karena gue suka yang gelap-gelap. Iya. Namanya juga DJ. Ya, namanya Masa juga DJ. main di terang-terang? Jangan traveling ya otaknya ya. Masa DJ main di terang-terang? Tahu, ada tapi lo gathering. Gathering kan? tetap terang ya. Tapi kan rada manis cupu-cupu gimana gitu. Kalau gathering depan-depan CEO gitu ya biasanya. Iya. Jadi dia mainnya nggak kebuka, biasanya kebuka gini nih. Nah, dia agak tutup gini nih. Kalau malam angkat tangan, kalau depan CEO gitu. Iya. Salam sejahtera, Pak. Iya benar-benar. Itu. Nah itu tuh single terbaru yang kemarin sampai emang sengaja buat belum puasa, jadi nggak heran juga langsung viral peringkat pertama di YouTube. Benar. Dan orang mungkin udah kangen kali sama Ungu ya. Ungu soalnya pas pasnya jabat kemarin kan kita sempat sendiri-sendiri kan. Aku juga sempat ngeluarin single sendiri, Mas Onci juga sendiri. Aku sempat sama Mas Onci berdua. Terus aku sempat bikin Volmax juga. Volmax tuh apa tuh? Grup elektronik aku. Ada DJ-nya juga. Iya. Temen lu, DJ gue. Iya, temennya Joanna. Aduh, gue dicubit. Cubitnya kecil, sakit. Quote and quote tuh biasanya. Iya. Terus pas bikin single religi ini, pas keluar bareng Ungu berlima, memang fans langsung gerak semua tuh. Ditambah lagi kita kolaborasi sama number one penyanyi dangdut. Nah, aku mau nanya tuh Mas Enda, kan sempat break ya, kelihatannya kan break ya Ungu. Kan karena udah lama nggak keluarin single lagi kan. Fansnya tuh masih tetap. Ini pertanyaan bagus banget nih. Gimana tuh? Gue jarang ngobrol serius sama dia ini nih. Biasa gue bercanda mulu kalau ngobrol sama dia nih. Ini Dari serius, zaman Mas. dulu. Kali ini dia serius dan bagus pertanyaannya. Ini ada ilmu juga nih buat kalian. Ya gue nggak menganggap bahwa gue band udah lama. Ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya gitu emang benar. Iya benar. Gue dari 96 bikin band. Dari tahun 2000 kita tuh selalu mendata fans. Siapapun, dimanapun dia, kita selalu mendata dia. Di zaman komputer kita masih jelek banget. Sampai sekarang kita punya hard disk yang super cepat. Kita data dia, kita minta nomor telepon, kita surati dia, kita email dia. Apabila kalau kamu mau ganti nomor handphone, tolong kabarin kita ya. Dan sekarang kita masih mempunyai bank data tentang fans kita. Itu sekitar 4 sampai 5 juta fans. Dalam bank data kita. Gokil. Seluruh Indonesia. Jadi kita selalu mendata itu. Itu baru Indonesia berarti ya, belum termasuk yang belum di luar termasuk Singapura, belum termasuk di Hong Kong. Sampai Singapura. Iya benar, belum termasuk Singapura, Hong Kong, Malaysia, Brunei, China,
Di Australia juga ada, itu daerah-daerah yang kita pernah manggung. Nah kita Jepang salah satu Jepang juga ada loh. Iya. Jadi waktu pas aku tahun lalu tuh aku main di Jepang kan. Jadi ada satu teman kakak aku itu fanatik banget loh sama Ungu. Sama Ungu ya. Sumpah, aku bilang ini teman aku. Saudara gitu. Yang ini saudara. Dan dia bilang salam ya salam dan dia fanatik banget. Semua lagu Ungu dia hafal. Biasa kalau orang Indonesia dulu-dulu yang ke luar negeri yang udah sukses tuh pasti tahu Ungu. Nah, gue fungsinya gue data fans itu. Oke. Jadi di saat gue mau ngeluarin apa-apa, gue tinggal menggerakkan mereka lewat si bank data gue ini. Dan itulah fungsinya bahwa lu mendata fans itu. Gue melihat bagaimana Lesti itu selalu dicintai sama fansnya karena dia begitu sayang sama fansnya. Humble dan dia bisa nangis-nangis di depan fansnya karena dia nggak bisa ketemu. Pandemi gitu juga. Gara-gara pandemi kemarin gue melihat sendiri bahwa damn man, ini orang bisa nangis di depan fansnya, sabar ya. Aku juga kangen sama kalian, bisa ngumpul-ngumpul lagi, mudah-mudahan pandemi cepat lewat. Gue bilang damn man, gue merasa kadang juga kalau gue ketemu sama fans di saat gue udah capek, udah 3 kota, terus gue manggung siang malam, terus gue ketemu, terus dia minta foto, muka gue udah ketawa gue udah gitu loh. Gue merasa bahwa gue nggak tulus buat mereka, tapi justru we're nothing about kalau nggak ada fans itu kita bukan apa-apa gitu loh. Benar. Tanpa kalian ya sudahlah. Nyanyi dulu, ku menangis. itu gue juga nggak tahu, kayak udah sering denger lagunya kan. Udah Sama. tahu di TikTok. Sama. Tapi baru ternyata Bang Eda yang bikin. Iya benar. Gitu loh. Bener. Itu gimana tuh? Apakah memang cuma dapat kesempatan bikin lagunya aja atau emang mikirin juga tuh sampai harus ada di TikTok apa gimana? Iya benar. Jadi dari zaman Kenapa juga itu Rosa yang pantas dinyanyiin? Ini gawat nih pertanyaan nih. Jadi gue adalah di saat gue sukses bikin Demi Waktu itu lumayan, itu gila-gilaan lagu itu bener-bener lagu yang ngangkat kita dari nol menjadi sesuatu gitu loh, from zero to hero. Terus akhirnya gue mulai diteleponin sama orang, kalau lu semua yang ada di rumah yang nonton ini, kalau lu berhasil bikin lagu viral, siapin WhatsApp lu, nggak akan berhenti orang telepon untuk minta lagu. Wow. Nah, tetapi disitulah idealisme gue. Gue bekerja bukan untuk masalah uang. Oke. Gue jarang minta uang, malah justru gue cenderung kalau orang datang, Mas, satu lagu berapa? Gue nggak bikin lagu bro. Biasa gue langsung kayak gitu. Iya, kalau bikin anak bisa. Udah terbukti ada 3 sekarang. Ya. Karya-karya. Belum kan. Tapi karya itu yang dianggap anak maksudnya kan. Karena harus disayang dong karyanya. Anak beneran juga karya kan. Iya. Terus waktu itu banyak yang minta lagu sama gue, tapi gue bukan gue merasa bahwa aduh enggak deh, lagu gue buat Ungu aja. Iya. Tapi waktu itu gue pernah bikin buat almarhum Om Krisye. Itu terakhir kali gue bikin sebelum beliau dipanggil sama Tuhan. Itu single terakhir beliau itu bersama aku. Apa jadi tuh, Mas? Yang Cinta Yang Lain itu yang gue udah lupa lagi lagunya. Gimana ya lagunya? Udah lama lo gitu lah ya. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah. Itu lagu aku itu. Iya, itu lagu aku. Itu beberapa saat sebelum Om Krisye meninggal, beliau rekaman sama aku, manggung sama aku pernah. Dan itu gue merasa bahwa Om Krisye itu kan salah satu penyanyi idola aku, jadi gue bikin lagu buat dia. Terus abis itu waktu itu gue satu label sama Rosa. Oke. Nah dia lagi cari-cari lagu kemana-mana. Gue juga merasa bahwa Rosa nih juga bukan penyanyi legend, tapi dia diva di zaman itu dia diva banget. Benar. Zaman sekarang juga masih sih. Masih. Iya. Nah gue yang tawarkan lagunya. Gue bilang sama dia, gue punya lagu dan gue rasa ini lagu gue bikin di saat gue melihat cara bernyanyi Teocha, gue bilang. Jadi Teocha harus nyanyiin lagu ini. Dan dia nyanyi tahun berapa tapi? Lagu lama sebenarnya. Itu lagu lama. Cuma baru viral kemarin. Lupa bro, tahun berapa gue? Iya kan? Gue tahu lagunya karena viral kemarin. Iya benar. Di Indosiar tuh. Tadi pas viral
kan udah zamannya ya. Karena salah satunya TikTok kali ya, yang bikin viral terus semua orang juga sampai bini gue juga dikit-dikit sambil mandi. Aku menang. Iya, tapi Nyinggung lu tuh berarti. buat gue. Lagunya buat gue. Benar. Aduh anjing. Kode. Nah, semenjak istilah viral ini kan baru berapa tahun ke belakang. Tadi sempat Bang Ida bilang viral WhatsApp rame tiba-tiba. Iya. Itu seteror apa tuh waktu itu? Sampai datang semua orang nanyain. Iya. Bang, lagu berapa bang? Gitu kan. Iya. Biasa gitu-gitu kan. Iya, biasa gitu. Viral banget, Bro. Oke. Bahkan bapak gue pernah memarahi gue. Bapak gue bilang, gue kerja di kantoran tapi nggak sesibuk lu. Kayaknya handphone lu nggak pernah berhenti bunyinya. Iya. Viral lah pokoknya. Maksudnya kalau lu ada di viral, wah susah lah. Segala macam kebaikan dan kejahatan itu menumpuk menjadi satu datang ke lu. Oh iya. Gitu ya gitu. Makanya buat lu yang nggak kuat menerima kebaikan dan kejahatan, jangan coba-coba bikin sesuatu yang bisa viral. Iya benar. Susah banget bro, susah banget. Susah. Wow. Dan itu sebenarnya track lama ya kan, Iya, yang benar. kebetulan viral. Yang paling baru adalah Bismillah Cinta Ini featuring sama Lesti ini. Trending juga. Amin. Nah, sekarang yang sendiri Bang Enda ada juga nggak yang lagi dikerjain? Kalau sendiri musik enggak sih, belum. Karena di kita berlima Ungu, aku, Mas Maki, Mas Onci, Mas Pasya dan Mas Roman. Ungu tuh ada di sesudah adab kita. Jadi adab di kepala kita tuh adab, agama, ungu. Jadi ketiga lah ungu itu. Jadi kalau ungu membentangkan jadwal, kita membreak semua. Sampai seperti itu. Jadi kalau memang ungu lagi ada rencana 1 tahun 2 tahun ke depan, ya nggak ada project sendiri. Tapi kalau soal masalah bikin lagu dan lain-lain, aku masih tetap berproduksi. Terima job untuk Iya, karena gue berpikir bahwa ya ungu udah begitu musiknya. Lu nggak bisa maksain ungu untuk bikin lagu elektro. Lu nggak bisa maksain ungu untuk bikin lagu hip hop, rock, untuk dibikin pop zaman now, pop milenial zaman sekarang, nggak bisa. Ungu udah begitu. Kita mau berguru dimanapun, kita mau pakai musik director siapapun, tetap akan menghasilkan lagu yang seperti itu. Karena begitulah kita berlima bermain musik, dan kita berlima begitu sangat menghormati itu gitu loh. Jadi di saat kita sendiri, ya kayak gue gitu loh, gue berbeda aliran dengan mereka berempat. Begitu pula Mas Onci, beda-beda kita berlima nih. Jadi kalau gue sendiri ya gue masih ngotak-ngatik gitu, gue masih bikin musik elektro, terus gue masih bikin musik folk dan lain-lain gitu-gitulah. Itu elektro. Bicara sama manajer kan, kan manajernya Joanna manajer gue juga. Iya. Oh lu manajer lu ini. Tapi pernah juga tuh ya, kalau ungu kan tadi udah dijelasin ada warnanya, ada benang merahnya. Terus lagi bosan dengan warna itu, pengen nyoba yang sesuatu yang lain gitu. Pernah juga tuh nyebrang-nyebrang. Oh pernah, pasti pernah. Ya bikin musik yang folk. Kalau gue sih memang belajarnya dari musik folk yang cuman pakai gitar akustik doang. Makanya gue wajar kalau gue mengidolakan Om Iwan Fals, itu Bob Dylan dan lain-lain, karena memang gue senang musik folk. Iya, cuman memang pas di Ungu, disitulah rezeki gue bikin musik Melayu. Musik kita Melayu, brother. Iya benar. Darah kita. Tapi kita pakai Air Jordan. Bener juga. Sekarang lagi nggak pakai nih kayaknya. Sekarang nggak pakai. Iya sama. Nggak di endorse sih. Tuh nih sepatu-sepatu yang punya sepatu lokal lagi ini juga Chris loh. Joanna Gitu. loh, Chris. Iya. Payah lu Chris. Mau nanya dong Mas Enda, masalah kalau buat lagu kan di Ungu kan emang terkenal nih yang pencipta lagu kebanyakan nih Mas Enda sama Mas Onci kan. Nah datangnya lagu ciptaan dari Mas Enda tuh itu dari inspirasinya tuh dari kisah apa sih? Gitu loh. Ini seru nih. Ini gue cuma bisa cerita di sini loh. Iya. Asoy loh ini gue. Tambah dulu lah ini kopinya. Tunggu brother. Tambah kopinya. Oke, inspirasi lagu tadi. Iya, gue mau bicarain soal masalah inspirasi. Dulu di zaman tahun sekitar 97, 98, 99 sampai 2000 itu kan gue belum nikah nih. Masih single, dan asal lu tahu semua kehidupan gue dulu tuh miskin banget. Kayak gimana tuh? Parah.
Gue cuma punya baju tiga potong, satu celana pendek, satu celana panjang, sama satu kaos. Itu baju gue. Jadi kalau gue pakai kemeja, berarti itu kemeja pinjaman. Iya benar. Inspirasi gue banyak banget, terutama soal masalah bikin lagu. Jadi biasanya orang kalau hidup di dalam sesuatu yang hubungan, satu kehidupan yang susah dan kelam, biasanya dia banyak mimpi yang dia tampung di kepala gitu loh kayak. Dan jujur aja lagu Ungu dari album pertama sampai album keempat itu benar-benar kita susah banget. Album Ungu tuh susah banget, kita susah banget berlima, mungkin cuma Mas Maki yang agak sedikit berkecukupan, kita berempat susah banget. Terlebih khusus, wabil khusus gue itu bener-bener hancur. Gue tinggal di kosan yang cuma 60.000 satu bulan. Lu bayangkan aja bro, 60.000 satu bulan bro. Kecil lu tidur bro, kaki lu di luar bro. Iya, lu telat bangun kotor kaki lu, diinjak orang yang mau berangkat kerja. Serius brother, serius. Mandi, siaran langsung bro atas, nggak ada atap. Belakangnya kampus lagi. Jadi orang-orang, kalau gue sih hitam bro mandi. Nah kalau Pasya yang mandi, putih bro. Semua pada ngumpul. Nah itulah seperti itu. Jadi inspirasi itu memang benar-benar datang dari hidup. Apa yang gue rasain, apa yang gue alami. Kayak gue bikin lagu Demi Waktu itu. Dulu gue pernah punya pacar. Gue pacaran 4 tahun sama dia, tapi gue miskin banget waktu itu. Dia anak orang ada lah, lumayan. Gue datang ke dia, gue lamar dia di depan orang tuanya. Orang tua gue kan di kampung. Yang sekarang atau yang bukan oh, yang dulu. Gini, kenapa gue bikin Demi Waktu gitu. Ini contohnya karena si kakak John nanya inspirasi datang dari mana. Ya gue kasih contoh bahwa di saat gue bikin Demi Waktu, gue pernah punya pacar dulu. Gue lamar dia sendiri. Gue datang, gue ketemu sama orang tua dia, sama kakak-kakak dia. Gue bilang, gue mau lamar dia, gue mau jadiin dia istri gue. Dan lu tau gak apa perkataan mereka di saat mereka lihat gue? Lu mau lamar adik gue, kata kakak dia. Gue masih ingat banget tuh kata-kata tuh. Lu mau lamar adik gue, lu beli nasi 1 bungkus aja gak kuat, gimana lu mau beli cincin berlian buat adik gue? Waktu itu gitu, wah mereka hakimi gue, habis. Gue diem aja, gue merasa bahwa gue tidak merasa terhina. Karena gue merasa waktu itu di saat mereka berbicara tentang segala kekurangan gue merasa bahwa memang benar apa yang mereka bicarakan. Apa yang harus kenapa gue harus marah sama mereka bicara sesuatu yang benar. Akhirnya ya sudah, waktu itu di saat mereka selesai bicara semuanya ke aku pulang, terus aku bilang sama cewekku waktu itu, sama pacarku, aku bilang lu mau ikut gue apa mau tinggal di sini? Kalau lu mau ikut gue, kalau cuma soal masalah cincin, gue bilang suatu saat gue janji gue bisa beliin lu cincin. Gue bilang gitu. Tapi kalau mungkin kalau dia nonton video ini dia tahu. Nah, iya. Kalau lu masih mau memilih di sini, gue sangat menghormati dengan hati yang tulus karena gue tahu gue tidak bisa ngasih seperti apa yang keluarga lu minta. Ya udah, waktu itu dia tetap diem, dia nangis waktu itu di depan rumah, terus dia tetap diem di depan rumah. Ya gue pulang. Gue pulang, gue udah hilang kontak sama dia waktu itu. Zaman sekarang lu enak bro, pulsa murah. Zaman dulu kita handphone mahal bro. Bener. Mahal. Jadi kita zaman wartel gitu nggak? Iya wartel. Apa sebelumnya? Wartel ya. Sebelumnya masuk wartel, keluar cepet-cepetan telepon, bro telepon lagi dong. Iya benar sekali gitu tuh, biar hemat bro. Udah akhirnya gue pulang, gue nggak pernah ketemu dia lagi. Tuh gue bikin Demi Waktu karena gue ketemu sama cewek lain lagi. Gue ketemu sama cewek lain lagi. Tapi gue merasa tetap walaupun dia sudah tidak bersama gue merasa tetap bahwa gue tetap mengkhianati dia. Kok mengkhianati gimana? Gue tetap merasa bahwa gue mengkhianati dia gitu loh, karena gue merasa bahwa gue tidak pernah bisa melupakan dia. Untuk mencintai orang lain tuh bukan berarti gue melupakan dia. Jadi makanya gue bilang. Jadi itu first love bukan? Iya. Sebenarnya bukan first love sih, tapi emang dia one of the best yang pernah gue punya. Jadi makanya gue bilang di ref Demi Waktu itu, maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya, gitu. Jadi gue bingung gitu loh, gue mau tinggalin cewek gue yang sekarang, dia yang nemenin gue mau balik sama lu lagi, gue nggak bisa sama lu, itulah ya kayak gitulah seperti itu. Keren. Nah itu gue bikin Demi Waktu, dan
ternyata di saat gue bikin Demi Waktu itu gila-gilaan bro. Demi Waktu itu kalau nggak salah sekitar terjual, album Demi Waktu itu terjual sekitar 16 juta kopi. Wow. Itu belum download dan lain-lain. Itu baru belum teh atau iya, itu baru kopi kan? Iya, itu baru kopi. Bayangkan itu belum download, belum segala macam, itu baru CD-nya doang, CD dan kaset waktu itu. Sukses banget. Terus setelah album Demi Waktu gue menikah dan akhirnya ya sudah, ide gue habis karena di saat gue menikah gue merasa bahwa buku gue udah gue tutup. Sekarang babak gue menulis buku buat anak gue. Gue merasa seperti itu dan ide akhirnya inspirasi ya akhirnya dari orang curhat. Dari kayak tadi nih sebelum syuting dia curhat, ya sudah. Jadi aduh, tuh kan dia suka nyubit kecil gitu sakit. Kan mama gimana? Itu 1000 bahasa loh cubitan itu loh. Jadi Tipis-tipis ya. Iya loh. Jadi gue mendengar orang curhat, gue melihat segala sesuatu itu jadi inspirasi gue buat bikin lagu. Wow. Bingung Selain deh demi orang. waktu ada demi uang atau demi apa gitu? Kekasih gelap bukan gue ya, gue nggak pernah, gue nggak pernah punya kekasih gelap. Ntar Buni nonton loh ini. Kita mah terang-terangan aja nggak gelap-gelapan. Nah, selain demi waktu apa lagi Mas? Banyak album Demi Waktu itu tuh. Yang Mas Enda buat. Demi Waktu, Kekasih Gelap, terus album Religi, Surgamu. Iya itu aku suka. Iya, terus Dengan Nafasmu, deng 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 deng, dan demi nafas yang telah. Itu aku. Terus aku bikin buat Ungu banyak sih ya, Ungu bandku. Iya. Terus habis itu kalau buat orang sih nggak banyak. Paling gue bikin Rosa, iya itu sama Om Krisye. Terus nggak ada ya, cuman itu aja, 2 itu aja. Gue lagi bercita-cita pengen bikin lagu buat Om Iwan Fals. Terus kemarin gue juga diminta lagu sama beliau. Sekarang lagi proses rekaman. Ya mudah-mudahan mimpi gue juga terwujud. Amin. Wah itu salah satu legend juga tuh. Iya bener. Lo yang nonton lo tahu pertama nih. Iya. Belum dikasih tahu kemana-mana nih. Iya bener. Nah, tapi kalau misalkan bermusik selama pandemi itu dampak musiknya dari dunia musiknya gimana nih untuk Bang Enda khususnya? Kalau selama pandemi, kalau gue ya hidup dari royalti brother. Udah pasti. Gak ada panggungan gitu-gitu. Nggak ada panggung. Gue juga menyadari di saat ada yang menawarkan panggung. Nih, ini nih maksudnya gue memikirkan seperti ini. Kalau gue sih naik 1 jam sebelum naik pesawat udah dibayar lunas. Oke. Tapi IO yang manggil gue itu akan direcokin malamnya kalau bikin acara. Lu harus nyiapin apa, izin lu gimana, bagaimana. Gue ngerinya di saat gue menerima job di saat pandemi seperti ini masih ada aja sih orang yang telepon 1-2. Iya. Tapi gue selalu bilang sama manajer gue juga, gue selalu bilang sama Bruno, gue bilang Brun, dipastiin bener-bener deh bisa nggak tuh. Karena gue juga sayang sama IO-nya, ntar lu ribet juga akhirnya ngundang gue. Protokol kesehatan gitu. Iya bener, akhirnya gue bilang ya sudahlah, gak usah lah Brun, gak usah main musik aja, lu gak usah terima jadwal panggungan. Ketimbang kita menjadi mimpi buat seseorang terus tahu-tahu tiba-tiba di kenyataannya kita menjadi musibah buat mereka gitu loh. Iya kan, gue nggak pernah mau memposisikan diri gue menjadi mimpi buat seseorang. Di saat mimpi itu terwujud malah musibah sebenarnya, bukan buat kesenangan. Makanya ya gue lebih banyak di rumah aja, brother. Main ikan cupang aja. Main ikan cupang ini nggak tahu kenapa rame sih. Banget. Ada cuannya juga berarti ya. Banyak. Katanya sampai 2M per malam. Anjing. Malam. Kagak per malam lah. Oh enggak. Oh kali. Kalau 2 tahun ya cukup lebih. Tapi banyak loh itu. Banyak banget. 2M-nya tuh kalau lagi live Instagram ada yang 2M. Makasih Mas. Gitu. Kalau sekarang kan gue lagi seneng sama cupang nih. Ya, orang-orang selalu melihat bahwa ini apa sih ikan? Iya. Mereka suka melihat bahwa lu tahu nggak bahwa ikan cupang sekarang kalau lu cuma punya uang 1 juta, lu cuma punya dapat ikan cupang biasa-biasa aja. Lu hanya akan mendapatkan ikan cupang yang strainnya biasa. Kalau lu mau beli strain cupang yang ibaratnya kalau di tukang cupang bilang top grade, lu harus mengeluarkan gocek di atas 10 juta. Modal awal gitu. Itu modal awal. Oke. Gak jadi gue.
Itu hobi jatuhnya dong, cupang. Hobi tapi menghasilkan, alhamdulillah. Sama kayak main musik. Benar. Hobi tapi menghasilkan. Tapi rame ya Mas Cupang? Rame banget. Tapi Bang Enda mulai 2 tahun sebelum setahun sebelum Gue piara cupang 5 tahun sebelum pandemi. Tuh. 5 tahun kemarin gue udah mulai piara cupang. Ya gue merasa bahwa gue seneng aja. Gue seneng melakukan hal-hal yang maksudnya nggak biasa. Kalau gue seneng di cupang. Kok gue pengen ngopi ya. Ngopi heula tuh. Kalau gue senangnya gincu aja. Gak usah jempang. Kalau berarti Masuk. ngondek Masuk. dong. Masuk. Dipakai di sini Gincu. gitu. Nah, ini pandemi kan cupang naik, sedang Bang Enda udah mulai dari kapan tahu ya kan? Bener-bener. Gimana menurut Bang Enda semenjak pandemi cupangnya naik tuh? Jadi gue ngajarin bukan ngajarin sih, maksudnya buat ngasih tahu buat lu semua bahwa di saat pandemi bergulir ini, asal lu tahu semua bahwa gue ngebiayain banyak orang dalam hidup gue. Oke. Pertama kali berantem, harus buat nyari nasi 1 piring, harus robek-robek mata gue. Gue harus digebukin sama 30 orang di Blok M gara-gara gue ngamen beda. Orang nggak tahu kalau Bang Enda itu titik Bang Enda isi sendiri. Dan adalah satu lagi, orang paling nggak pernah tahu kalau gue paling takut